Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk hari ini atau pertemuan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yakni tentang peluang kejadian majmuk. Oke, kompetensi dasarnya masih sama. Untuk pengetahuan 3.26 menentukan peluang kejadian. Untuk keterampilan 4.26 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Tujuan pembelajarannya, setelah menggali informasi, peserta didik diharapkan dapat memahami macam-macam kejadian majemuk, menentukan peluang kejadian majemuk, menerapkan peluang kejadian majemuk dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana kalian menghitung permasalahan sehari-hari dengan menggunakan peluang kejadian. Oke, kejadian majemuk itu apa sih? Kejadian majemuk adalah kejadian yang dibentuk dengan cara mengkombinasikan dua atau lebih kejadian sederhana. Nah, pengertian ini juga sama seperti kalimat majemuk pada bahasa Indonesia. Kalimat majemuk dalam bahasa Indonesia itu adalah kalimat yang terdiri dari dua kalimat atau lebih dihubungkan dengan kata penghubung. Kata penghubung ini bisa dan, atau, dan. Oke, notasi yang digunakan pada kejadian majemuk ini seperti huruf U dibacanya union atau gabungan. Ini seperti huruf N dibacanya irisan. Nah, untuk penulisan lebih lengkapnya seperti ini. P A union B atau P A gabung B dibaca peluang kejadian A atau B. U union atau P A irisan B dibaca peluang kejadian A dan B. Nah, di sini jelas bahwa union menggunakan kata penghubung atau, irisan menggunakan kata penghubung dan. Oke, ada dua aturan dalam kejadian majemuk. Yang pertama, aturan penjumlahan. Sebelumnya juga kita udah membahas ya aturan penjumlahan. Nah, untuk aturan penjumlahan ini ada dua kejadian yang menggunakan aturan penjumlahan, yakni kejadian saling tidak lepas dan kejadian saling lepas. Biasanya dalam soal menggunakan kata penghubung atau. Untuk yang kedua, aturan perkalian. Ini kejadian saling bebas dan kejadian saling tidak bebas. Biasanya di dalam soal menggunakan kata penghubung dan. Oke, yang pertama, aturan penjumlahan dalam peluang kejadian majemuk. Kejadian saling tidak lepas. Untuk setiap kejadian A dan B yang saling tidak lepas, berlaku P A gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Contoh soal yang pertama. Dalam melambungkan sebuah dadu, jika A adalah kejadian munculnya bilangan ganjil dan B adalah kejadian munculnya bilangan prima, tentukan peluang kejadian muncul bilangan ganjil atau prima. Karena di dalam soal menggunakan kata penghubung atau, berarti ini adalah soal gabungan atau union, maka yang digunakan adalah aturan penjumlahan. Oke, jawab. Untuk sebuah dadu S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka NS-nya sama dengan 6. Misal,
A sama dengan bilangan ganjil. Maka bilangan ganjil dalam satu buah dadu ada 1, 3, 5. Maka NA-nya sama dengan 3. Lalu kita cari PA-nya. NA dibagi NS, berarti 3/6. Nah, untuk B kita misalkan bilangan prima. Bilangan prima dalam sebuah dadu ada angka 2, 3, 5. Maka NB-nya sama dengan 3. PB dicari, NB dibagi NS. NB-nya 3, NS-nya 6. Sama 3/6. Lihat, untuk kejadian A dan B, adakah angka yang sama? Ternyata ada, yakni angka 3 dan 5. Maka angka yang sama ini kita tuliskan NA irisan B, berarti angka yang ada di kejadian A dan kejadian B itu sama dengan 2, yakni angka 3 dan 5. Maka PA irisan B sama dengan NA irisan B dibagi NS sama dengan 2/6. Lalu baru kita hitung. PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. PA-nya kita dapat 3/6, PB-nya kita dapat 3/6, PA irisan B-nya kita dapat 2/6. Maka 3 ditambah 3 sama dengan 6 dikurang 2 sama dengan 4. Kenapa bisa langsung dijumlahkan? Karena penyebutnya sama ya, semuanya sudah angka 6. Berarti 4/6 diperkecil sama dengan 2/3, sama-sama dibagi dengan 2. Ingat, untuk menentukan nilai PA gabung B ini dalam aturan penjumlahan itu dan pengurangan pada pecahan itu penyebutnya harus sama. Maka jika ada soal, jangan diperkecil terlebih dahulu, nanti saja perkecilnya setelah nilai akhirnya, sehingga kita tidak bolak-balik menyamakan penyebutnya. Ya, dapat disimpulkan, jadi peluang kejadiannya muncul bilangan ganjil atau prima adalah 2/3. Oke, contoh soal nomor 2. Sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge atau remi. Berapa peluang terambil kartu as atau kartu berwarna hitam? Untuk mengingatkan saja bahwa kartu remi ini ada angka A sampai 10, lalu J, Q, K. Jadi satu perangkat ada 13, dikali 4 ada 52. Jawab. Nah, untuk NS-nya tadi ada 52. Misalkan A-nya itu kejadian terambil kartu as, berarti NA-nya ada 4. Maka PA sama dengan NA dibagi NS. 4 dibagi 52. Ini jangan diperkecil dulu ya, biar memudahkan kita untuk menjumlah dan mengurangkan. B. Kejadian terambil kartu berwarna hitam, yakni 13 kartu keriting dan 13 kartu waru. Jadi NB-nya ada 26. Nah, PB-nya berarti NB dibagi NS, 26/52. Nah, karena ada 2 kartu as berwarna hitam, yakni as waru dan as keriting, maka NA irisan B itu ada 2. PA irisan B sama dengan NA irisan B dibagi NS, berarti 2/52. PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Maka 4/52 tambah 26/52 dikurang 2/52. Karena sudah sama penyebutnya 52 semuanya, baru kita langsung saja menjumlahkan dan mengurangkan. 4 tambah 26, 30 dikurang 2, 28/5.
52. Ini diperkecil jadi 7/13. Oke. Aturan penjumlahan pada peluang kejadian majemuk yang kejadian saling lepas. Untuk setiap P, A, dan B yang saling lepas, berlaku PA gabung B sama dengan PA tambah PB dikurang PA irisan B. Jika A irisan B-nya sama dengan 0 atau tidak ada irisannya, maka peluang A atau B-nya tinggal ditambah aja, PA ditambah PB. Gimana Bu? Nih, perhatikan contoh soal berikut. Dalam sebuah kantong terdapat 10 kartu, masing-masing diberi nomor secara berurutan, berarti 1 sampai 10. Sebuah kartu diambil dari dalam kantong secara acak. Misal, A adalah kejadian bahwa terambil kartu bernomor genap dan B adalah terambil kartu bernomor. Contoh soal yang pertama. Dalam sebuah kantong terdapat 10 kartu, masing-masing diberi nomor secara berurutan, berarti 1 sampai 10. Sebuah kartu diambil dari dalam kantong secara acak. Misal, A adalah kejadian bahwa yang terambil kartu bernomor genap dan B adalah kejadian terambil kartu bernomor prima ganjil. A. Selidiki apakah kejadian A dan B saling lepas. Yang B, tentukan peluang kejadian A atau B. Nah, yang pertama kita selidiki dulu nih. S-nya angka 1 sampai dengan 10, berarti NS-nya 10. Nah, A-nya adalah peluang terambilnya nomor genap, berarti 2, 4, 6, 8, 10, maka NA-nya 5. B-nya peluang terambil prima ganjil, berarti 3, 5, 7. Kenapa angka 2 tidak diikutkan? Karena angka 2 genap. Maka NB-nya sama dengan 3. Nah, karena dia A dan B tidak ada angka yang sama, maka A irisan B-nya tidak ada atau himpunan kosong. Maka A dan B adalah kejadian saling lepas. Lalu yang B, kita suruh menghitung peluang A atau B. Nah, A-nya ini tadi kan 5, S-nya ini 10, maka PA-nya NA dibagi NS atau 5/10. B-nya berarti 3, PB-nya NB. Maaf, ini bukan NA ya, tapi NB dibagi NS sama dengan 3/10. PA gabung B, PA ditambah PB. PA-nya 5/10, PB-nya 3/10 sama dengan 8/10. Sama-sama disederhanakan dengan dibagi 2 berarti 4/5. Contoh soal yang kedua. 2 dadu dilempar secara bersamaan. Tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 4 atau berjumlah 11. Nah, ruang sampel 2 dadu ini jadi ada 36. Nah, kita cari dari sini mana yang mata dadu berjumlah 4 dan mata dadu berjumlah 11. Nah, misal kejadian muncul mata dadu berjumlah 4. Berarti 1 ditambah 3, 2 tambah 2, 3 tambah 1, berarti 1,3, 2,2, 3,1. Berarti NQ-nya ada 3. PQ-nya sama dengan NQ dibagi NS, 3/36. R-nya kejadian muncul mata dadu berjumlah 11. Maka kalau jumlahnya 11, 5 tambah 6 dan 6 tambah 5, berarti 5,6 dan 6,5. Berarti NR-nya ada 2, maka PR-nya NR dibagi NS, 2/36. Karena tidak ada anggota yang sama antara kejadian Q dan R, maka N Q irisan R-nya sama dengan 0. P Q gabung R-nya, maka PQ ditambah PR. 3/36 tambah 2/36 sama dengan 5/36. Oke, aturan perkalian dalam kejadian majemuk yang kejadian saling bebas.
Kejadian A dan B disebut saling bebas jika kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Maka rumusnya PA irisan B sama dengan PA kali PB. Maksudnya seperti apa sih Bu? Ini contoh soal yang pertama. Sebuah kotak berisi 11 bola yang diberi nomor 1 sampai 11. Dua bola diambil dari kotak secara bergantian dengan pengembalian. Tentukanlah peluang terambilnya bola-bola bernomor bilangan kelipatan 4 dan nomor 9. Oke. Sekarang S-nya berarti 1 sampai 11, himpunan 1 sampai 11, NS-nya berarti 11. A-nya sama dengan kelipatan 4, berarti angka 4 dan 8, berarti NA-nya 2, maka PA-nya NA dibagi NS, 2/11. Nah, yang B-nya bola bernomor 9, berarti hanya ada satu bola nomor 9, NB-nya 1/11. PA irisan B sama dengan PA dikali PB. 2/11 dikali 1/11, berarti atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 1 2, 11 kali 11 121, maka peluangnya adalah 2/121. Oke, contoh soal yang kedua. Dalam sebuah kotak terdapat 3 bola merah dan 2 bola putih. Dalam kotak yang lain terdapat 2 bola merah dan 4 bola biru. Dari tiap-tiap kotak diambil 1 bola. Berapa peluang terambilnya bola merah pada kotak pertama dan bola biru pada kotak kedua? Ini disebut tidak mempengaruhi kejadian yang satu dengan yang lain, dikarenakan ini kejadian pertama di kotak A, kejadian kedua di kotak B. Nah, ini menggunakan kata-kata dan, berarti ya kejadian saling bebas. Oke, untuk kotak pertama S-nya 3 bola merah dan 2 bola putih, maka NS karena diambil hanya 1 bola, berarti C51, kombinasi 51 dijabarkan 5 faktorial per 5 dikurang 1 difaktorialkan kali 1 faktorial sama dengan 5 faktorial per 4 faktorial kali 1 faktorial, berarti 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 1. 4 faktorialnya sama, bisa dicoret, 5 dibagi 1 5. Nah, A-nya berarti terambil 1 bola merah, berarti NA-nya karena ada 3 bola merah diambil 1, berarti kombinasi 31 C31 dijabarkan 3 faktorial per 3 dikurang 1 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial. Maka 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 1. 2 faktorialnya bisa dicoret, 3 dibagi 1 hasilnya 3. Maka PA-nya sama dengan NA dibagi NS. NA-nya 3, NS-nya 5, berarti 3/5. Untuk kotak yang kedua, S-nya adalah 5 bola merah dan 4 bola biru, berarti ada 9. Karena diambil 1 bola, berarti NS-nya 9, kombinasi 91. C91 sama dengan 9 faktorial per 9 dikurang 1 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 9 faktorial per 8 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 9 dikali 8 faktorial per 8 faktorial kali 1. 8 faktorialnya sama, bisa dicoret, sisanya 9/1 sama dengan 9. Untuk B-nya terambil 1 bola biru. Bola birunya semuanya ada 4, diambil 1, berarti kombinasi 41, berarti 4 faktorial per 4 dikurang 1 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 1, berarti 3 faktorialnya sama-sama dicoret, berarti sisanya 4/1, 4. Maka PB-nya NB dibagi NS, 4/9. Maka peluang terambilnya 1 bola merah pada kotak pertama dan 1 bola biru pada kotak kedua adalah PA irisan B
sama dengan PA dikali PB 3/5 dikali 4/9. 3 dan 9-nya bisa dicoret. 3 dibagi 3 1, 9 dibagi 3 hasilnya masih 3, berarti 1 kali 4 4, 5 kali 3 15, maka peluangnya adalah 4/15. Peluang kejadian majemuk. Aturan perkalian dalam kejadian majemuk yang selanjutnya adalah kejadian tidak saling bebas atau disebut juga kejadian bersyarat. Nah, ini peluang muncul kejadian A dengan syarat kejadian B telah muncul. Maka rumusnya bisa kita tulis P A dikasih garis B, itu dibacanya adalah peluang kejadian A dengan syarat kejadian B telah muncul, sama dengan PA irisan B dibagi PA, sehingga PA irisan B sama dengan PAB dikali PB. Atau kalau dibalik juga sebenarnya rumusnya sama, hanya hurufnya yang berbeda. Peluang muncul kejadian B dengan syarat kejadian A telah muncul. PBA sama dengan PA irisan B dibagi PA, sehingga PA irisan B sama dengan PBA dikali PA. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan contoh soal berikut. Dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 4 bola putih. Jika sebuah bola diambil dari kotak berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian, tentukan peluang yang terambil keduanya bola merah. Oke, jawab terambil bola merah pertama tanpa pengembalian. Jadi soal untuk yang kejadian bersyarat ini adalah ada kata-kata tanpa pengembalian. Kalau dia tidak ada kata-kata tanpa pengembalian, berarti dia bukan kejadian bersyarat. A. Terambil 1 bola merah, maka NA-nya sama dengan kombinasi 61. Maka C61 sama dengan 6 faktorial per 6 dikurang 1 difaktorialkan kali 1 faktorial, sama dengan 6 faktorial per 5 faktorial kali 1 faktorial, sama dengan 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 1. 5 faktorialnya bisa dicoret, sisanya 6 dibagi 1 sama dengan 6. Lalu NS-nya adalah 6 bola merah dan 4 bola putih, maka NS-nya sama dengan C11. Kita cari kombinasinya. C11 sama dengan 10 faktorial per 10 dikurang 1 faktorial dikali 1 faktorial, sama dengan 10 faktorial per 9 faktorial kali 1 faktorial. Maka 10 kali 9 faktorial dibagi 9 faktorial kali 1. 9 faktorialnya sama, bisa kita coret, hasilnya 10 dibagi 1 sama dengan 10. Maka PA-nya sama dengan NA dibagi NS atau 6/10. Lalu terambil bola merah yang kedua tanpa pengembalian, berarti NS-nya berkurang ya. Bola berwarna merahnya tinggal 5, dikarenakan pada pengambilan pertama bola merah tidak dikembalikan dalam kotak. Maka A-nya kita tulis lagi, terambil 1 bola merah, berarti NA-nya bukan C61 lagi, tetapi jadi C51. Maka C51-nya kita cari 5 faktorial per 5 dikurang 1 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 5 faktorial per 4 faktorial kali 1 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 1. 4 faktorialnya sama, kita coret, sisanya 5 dibagi 1, 5. Nah, begitu pula untuk S-nya. Karena tadi bola merahnya ada 6, tidak dikembalikan lagi, berarti sisa 5 bola merah, berarti 5 tambah 4, jadi 9, berarti NS-nya C91. 9 faktorial dibagi 9 dikurang 1 faktorial kali 1 faktorial, berarti 9 faktorial per 8 faktorial kali 1 faktorial.
sama dengan 9 dikali 8 faktorial per 8 faktorial kali 1. 8 faktorialnya sama, bisa dicoret, sisanya 9 dibagi 1 sama dengan 9. Maka peluang terambil bola merah yang kedua setelah bola merah yang pertama diambil tanpa dikembalikan adalah NA dibagi NS, berarti 5/9. Nah, maka PA irisan B sama dengan PA dikali PBA. PA-nya 6/10, PBA-nya 5/9. Oke, kalau seperti ini, kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. 6 kali 5, 30, 10 kali 9, 90. Sama-sama dibagi dengan 30. 30 bagi 31, 90 bagi 30, 3. Jadi peluang terambil keduanya bola merah tanpa pengembalian adalah 1/3. Oke, sekian materi untuk peluang majemuk hari ini. Ada pesan tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Jadi kita harus terus belajar sampai kita meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.